Selamat malam Ibu Wiara, perkenalkan nama saya Angelika Monik Gunawan dengan NIM 84121211001 dari Prodi Manajemen P2K akan mempresentasikan 3 materi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Manajemen Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini ada 3 topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu struktur modal, yang kedua investasi jangka panjang, dan yang ketiga risiko penilaian investasi, ketidakpastian arus kas, dan risiko proyek. Materi pertama yaitu struktur modal. Apa itu struktur modal? Struktur modal adalah rasio hutang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional dan pertumbuhan. Struktur modal dapat mempengaruhi pendapatan pemegang saham dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan selama resesi atau depresi ekonomi. Faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain struktur aktiva, growth opportunity, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko bisnis. Fungsi struktur modal yang pertama yaitu maksimalisasi pengembalian, yaitu peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Hal ini membuat pemilik saham mendapatkan pengembalian yang optimal. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Hal ini bisa disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan. Yang ketiga, solvabilitas, yaitu likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Dan yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan, yaitu para investor mencari perusahaan yang memiliki struktur modal baik. Dengan kata lain, investor lebih suka menanam uang mereka hanya pada perusahaan dengan tata permodalan yang terjaga. Teori struktur modal. Yang pertama, teori pendekatan tradisional, yaitu teori ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya yaitu Franco Modigliani dan Martin Miller. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Yang ketiga, teori trade-off. Teori ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan keuangan, namun tetap mempertahankan sebuah asumsi symmetric information dan efisiensi pasar. Contoh soal, pada PT ABC, struktur modalnya 100% modal sendiri. Laba operasi bersih per tahun yaitu 10 juta. Tingkat keuntungan diharapkan pemilik modal atau KS adalah 20%. Maka tentukanlah nilai dari PT ABC. Pertama diketahui EB 10 juta dikurangi interest 0 rupiah, maka E sama dengan 10 juta. Kemudian KE sebesar 20%. Untuk menghitung S-nya itu E dibagi dengan KS yaitu 10 juta dibagi 0,20. Hasilnya 50 juta dikurangi D 0 rupiah, maka hasil V atau value-nya yaitu 50 juta. Sementara WACC-nya yaitu 0,20 dikali 50 juta dibagi 50 juta sama dengan 0,20 atau 20%. Materi yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Apa itu investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang adalah investasi di mana uang akan digunakan terus-menerus selama setidaknya 1 tahun dan baru dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Tujuan dari investasi jangka panjang antara lain memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode tertentu, membentuk dana tujuan khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi, perluasan produk, dan lainnya, mewujudkan tujuan keuangan pribadi atau keluarga yang butuh biaya sangat besar, dan menjamin ketersediaan bahan baku produksi di pasar untuk produk yang akan dihasilkan. Risiko investasi jangka panjang yaitu risiko bunga. Risiko menjadi tinggi karena perubahan suku bunga yang terjadi di pasar. Perubahan tersebut akan mempengaruhi nilai investasi. Saat suku bunga naik, obligasi akan turun atau sebaliknya. Kedua, risiko pasar. Hal ini tidak bisa dihindari, bahkan skenario buruk berupa hilangnya modal investasi Anda dalam
Berinvestasi bisa terjadi karena resiko ini. Yang ketiga, resiko mata uang. Ketika memilih untuk berinvestasi dengan mata uang Inggris atau pound sterling, ketika nilai rupiah melemah terhadap pound sterling, maka Anda akan terpaksa membelanjakan uang rupiah dalam jumlah yang lebih banyak. Dan yang keempat, risiko negara. Jika saja terjadi kerjasama yang bergejolak antara Indonesia dengan negara asing yang melibatkan politik menjadi tidak stabil, apalagi hingga terjadi sebuah kudeta. Contoh investasi jangka panjang ada saham, emas, obligasi, reksadana, asuransi unit link, dan tanah dan bangunan. Contoh soal perolehan obligasi. Pada tanggal 1 November 2011, PT Samudra Sekawan membeli 500 lembar obligasi yang dikeluarkan oleh PT Arta Prima. Obligasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 April 2011 yang berjangka waktu 5 tahun dengan nilai nominal Rp100.000 per lembar. Bunga obligasi sebesar 18%. Obligasi dibeli dengan kurs 98%, bunga 18%, dan dibayar tiap semester, yaitu setiap 1 April dan 1 Oktober. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak, dan biaya administrasi sebesar Rp735.000. Tanggal jatuh tempo pada 1 April 2016. Perhitungannya yaitu harga kurs obligasi sama dengan 98% dikali 500 dikali 100.000 sama dengan 49 juta. Biaya komisi broker, pajak, dan administrasi sebesar Rp735.000. Maka harga perolehan obligasinya itu sebesar Rp49.735.000. Bunga berjalannya itu 1 dibagi 12 dikali 18% dikali 50 juta, maka hasilnya Rp750.000, sehingga kas yang harus dibayar sebesar Rp50.485.000. Pembelian obligasi pada 1 November 2011. Investasi jangka panjang atau obligasi sebesar Rp49.735.000 dan piutang bunga obligasi sebesar Rp750.000, maka kasnya itu Rp50.485.000. Perusahaan akan menerima total bunga obligasi pada saat periode penerimaan bunga berikutnya, yaitu 1 April 2011 selama 6 bulan senilai Rp4.500.000 dikali 6 per 12 dikali 18% dikali 50 juta. Materi selanjutnya yaitu risiko penilaian investasi, ketidakpastian arus kas, dan risiko proyek tata cara pengerjaan. Apa itu risiko investasi? Risiko investasi diartikan sebagai ketidakpastian arus kas. Semakin tidak pasti arus kas, semakin berisiko investasi suatu proyek. Risiko investasi dalam ketidakpastian arus kas. Metode risiko ketidakpastian cash flow adalah mengukur risiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran bahwa semakin tidak pasti arus kas suatu investasi, semakin berisiko investasi tersebut. Dengan demikian, analisis akan dipusatkan pada arus kas. Rumus nilai diharapkan yaitu EV sama dengan total V 1 dikali P1, sementara rumus nilai diharapkan sebagai berikut. Contoh risiko investasi dalam ketidakpastian arus kas, misalnya ada 2 proyek A dan B mempunyai usia ekonomis hanya 1 tahun. Karakteristik arus kas untuk kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Tertera pada tabel usul investasi A dan investasi B. Dari data yang disajikan pada tabel probabilitas dan cash flow di atas, maka dengan menggunakan rumus perhitungan yang diharapkan dan deviasi standar, maka dapat dihitung nilai yang diharapkan yaitu sebesar untuk EVA sama dengan 5.000 dan EVB sama dengan 5.000. Sementara untuk nilai deviasi standar A 1095 dan B 894. Risiko investasi risiko proyek. Semakin tidak pasti arus kasnya atau semakin besarnya nilai deviasi standar arus kas tersebut, semakin berisiko proyek tersebut. Masalah yang timbul adalah bahwa proyek investasi mempunyai jangka waktu cukup lama.
pada ekstrimnya, pola arus kas bisa dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tidak mempunyai korelasi sama sekali atau independen dan berkorelasi sempurna. Dengan kata lain, kita tidak bisa menggunakan tingkat bunga yang makin besar bila kita merasa bahwa ketidakpastian arus kas tersebut makin besar pula. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu hubungan risiko dengan tingkat bunga dan ketidakpastian cash flow. Contoh aplikasi metode arus kas independen, misalkan suatu investasi sebesar 11.000 pada tahun ke-0. Diharapkan usia ekonomis investasi tersebut adalah 3 tahun. Dengan estimasi arus kas seperti proyek A pada tabel berikut, diasumsikan bahwa pola arus kas tersebut adalah independen. Maka terhadap tersebut apakah menguntungkan? Dalam hal ini, C adalah arus kas pada waktu ke-1 dan T sama dengan 0. Perhatikan bahwa karena T dimulai dari waktu ke-0, maka tanda untuk C bisa positif atau kas masuk maupun negatif kas keluar. Sedangkan tingkat bunga yang digunakan adalah R, yaitu tingkat suku bunga bebas risiko, misalnya RI sama dengan 9%. Dengan demikian, maka NPV yang diharapkan adalah minus 11.000 ditambah 12.656, maka hasilnya positif 1.656. Berikut adalah daftar pustaka untuk materi-materi yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang dapat saya sampaikan cukup lengkap dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.